datang ketika kami memuji menyembah-Mu. Kami ingin pikiran kami juga diselaraskan, sehingga pengetahuan kami dengan perkataan kami itu sesuai, Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau biar ditambah-tambahkan, Tuhan. Supaya dengan demikian ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, ketika kami mengagungkan Tuhan, kami benar-benar mengerti akan apa yang kami lakukan, Tuhan. Supaya Engkau mendapati hidup kami kembali seperti yang Kau inginkan dan ketika masa penciptaan kami itu ada. Terima kasih berfirman-Lah di tengah-tengah kami, Tuhan, karena kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan firman-Mu mengubahkan kami, melepaskan kami dari melepaskan kami dari paradigma lama, konsep-konsep yang membuat kami kerdil di dalam Tuhan. Membuat kami belum mengutamakan Tuhan, membuat kami masih mempertimbangkan yang lain daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Baik, kita buka dari kitab Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pertama ayat 1 sampai dengan 18. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini biarlah firman Tuhan menolong kita untuk kita bisa 1 sampai 18 ya, bukan nomor ayat 18-nya aja. Pengenalan akan Kristus, saudaraku, itu akan menentukan apakah seseorang benar-benar mau memberi hidupnya. Apakah seseorang bukan sekedar menerima keselamatan, saudaraku. Apakah seseorang benar-benar mau hidup pada tujuan Tuhan, mau bayar harga, mengikut Tuhan. Itu tergantung pengenalannya akan Tuhan, saudara. Ketika masih tanggung-tanggung, saya percaya anugerah keselamatan saja yang kita pegang. Ya, kasih karunia dalam satu sisi. Karena bilang gini, dikatakan kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Artinya yang pertama memang keselamatan. Tetapi setelah itu ada kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Yang ini tidak terbuka seakan-akan Tuhan hanya juru selamat. Kita nggak melihat kasih karunia yang lain. Ya, sehingga ketika karena kasih karunia yang lain, kita menganggap itu usaha kita. Kita menganggap itu rezeki kita. Kita menganggap itu ya memang nasib kita. Jangan. Ya. Sekali lagi pengenalan akan Kristus. Kedangkalan pengenalan akan Kristus juga bisa membuat yang dunia ini menyamakan Kristus dengan nabi-nabi lain. Menyamakan Kristus sebagai tokoh yang baik. Menyamakan Kristus sebagai ya bisa diterimalah sebagai yang dipuji, tetapi tidak sungguh-sungguh mengerti siapa dia sesungguhnya. Oleh karenanya saudaraku, kita belajar dari murid Tuhan deh, ya. Ya, satu-satunya penulis yang memang melekat dirinya sama Tuhan, mungkin dapat bisikan, dapat begini. Rasul Yohanes, ya. Dia mau menceritakan satu rahasia. Dia memulainya dengan suatu excited. Dengan satu kebanggaan memulai kitabnya. Tetapi ini sering dilewatkan. Ya, sering dilewatkan bagian kitab ini. Yang dicari yang selanjutnya. Ini bagi Yohanes, it makes me, itu membuat aku siap melakukan pembuangan bahkan sampai mati bagaimanapun juga, saudaraku. Karena ini. Kita akan baca Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18.
Saya yang ganjil, saudara yang genap, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala sesuatu yang telah terjadi. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberitakan tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika ku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, mengerti, mempercayai dan menghidupinya. Ada amin? Baik. Saudara yang kekasih, coba ditampilkan ada slide. Sedikit. Ya. Kalahan Yesus. Ya. Siapa Yesus itu? Kenapa Dia disebut Allah? Dari mana dasarnya? Saudara yang kekasih, ini perlu kita pahami. Persoalannya sekarang pengenalan akan Yesus itu begitu dangkal, hanya sampai taraf manusia dan manusia Yesus, dan itu yang dibayang-bayangkan. Sehingga ketika kita mengimani Dia, iman kita hanya pada dasar manusia Yesus, tidak pada Yesus yang sesungguhnya. Oleh karenanya, mari kita lihat, simak baik-baik pelajaran pada hari ini. Next. Begini. Yesus, ayat 14 katakan, Yesus adalah firman Allah sejak dulu. Jadi dulu Allah itu, ya, Allah itu dikenal dengan Yahweh, terus ada firman, ada roh. Mungkin kalau sekarang ada istilah, karena dulu ini nyatu, ini susah. Saya mau kasih tahu, kalau sekarang ada istilah Tritunggal, ya, itu dibuat setelah perguncingan demi perguncingan ada dalam masa perjanjian baru, muncullah ini Tritunggal. Tetapi dalam perjanjian lama itu tidak kelihatan satu perbedaan, seakan-akan semuanya satu, Yahweh, firman, dan roh itu menyatu. Tapi ketika Yesus datang, Dia coba bukakan, Dia mulai tunjukkan, dan berani mengajaran kita menyebut Yahweh itu Bapa. Akhirnya muncul Allah Bapa. Dan Dia bilang begini, aku ditetapkan sebagai anak
tunggal Bapa disebut sebagai Allah Anak. Terus Roh Kudus, penghibur dan penolongmu, itu disebut sebagai Allah Roh. Muncullah istilah Tritunggal. Tambah bingung orang, ya kan? Kenapa? Hanya Yesus yang bisa ceritakan. Karena di sini dibilang begitu ya. Ayat 18. Ini biar aja sini ya, buka sendiri. Ayat 18 katakan gini. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dan memperkenalkan kamu Yahweh sebagai Allah Bapa. Amin. Sebelumnya enggak ngerti. Walaupun tersirat, kitab Yesaya menyiratkan, kitab semua nabi-nabi menyiratkan, tetapi enggak bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulan yang pasti itu hanya oleh Dia yang datang dari sana, yang adalah bagian sana, yang diutus ke muka bumi. Jadi enggak ada pelajaran manapun yang paling benar kecuali siapa yang ngajarin? Yesus. Pelajaran apapun tentang Allah, maaf, tidak ada yang benar. Kecuali mau sekarang orang bisa nembus kemana, tidak ada. Kecuali apa yang Yesus ajar. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Nah sekarang kita mau selidiki dulu. Ini kenapa nih si Firman? Ya, adalah Allah. Yesus itu adalah firman dan datang ke dunia. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 1. Karena di sini dikatakan kan, sejak mulai ya, ayat 3 dikatakan, ayat 2 nih kan, ia pada mulanya, bukan Kejadian 1, ini yang tadi kita baca dulu ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini kalau bahasa lain, terjemahan lain katakan segala sesuatu dijadikan through, melalui Dia, melalui si Firman. Dan tanpa Dia, tanpa Firman, tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah terjadi. Kita mulai dari awalnya dulu, Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan dikatakan apa? Mulai muncul satu kealahan di sini. Siapa namanya? Roh. Roh Allah melayang-layang. Oh, Allah adalah roh. Katanya kan gitu ya. Ayat kedua dikatakan, ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan saudara tahu, inilah pribadi yang namanya firman. Jadi, maaf, kalau saya katakan si firman beraksi di sini. Bilang apa? Bilang apa? Jadilah. Saudara tahu siapa itu? Siapa itu? Yesus. Sejak dulu. Ya, dulu belum dikenal. Nama itu kemudian dipakai. Tetapi inilah pribadi itu. Firman beraksi. Dikatakan, jadilah terang. Jadi kamu tahu kehebatan dia, pribadi ini? Dia bicara, yang kerja siapa? Roh Kudus. Kan saudara nanti mengerti kan? Ya. Waktu belajar, ini Yohanes menjelaskan, ketika menjelaskan Roh Kudus, dialah yang mengerjakan sesuatu atas perintah siapa? Perintah Yesus. Karena dia, kan dikatakan dalam Yohanes 14-16, dia tidak melakukan apa yang tidak aku katakan. Dia hanya melakukan apa yang, saudara tahu enggak? Apa yang ku katakan, dia ngomong siapa sebenarnya diri dia?
bahwa saya adalah firman yang tidak kau kenal. Saudara pernah dengar itu? Bahwa dia hanya melakukan apa yang ku katakan. Menyampaikan kepadamu apapun juga yang ku katakan. Saya berharap konsep kita pudarkan dulu tentang Yesus selama ini. Kita lihat kebenaran itu. Bahwa dia adalah firman. Makanya dikatakan, saudara sekarang ngerti ayat kedua tadi kan yang di dalam, saya pindah-pindah Yohanes 1 dan Kejadian 1. Yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa dia. Saudara mengerti sekarang? Bahwa bumi dan langit dan bumi ini dijadikan melalui dia. Tetapi pengenalan akan dia begitu dangkal dan begitu kecil. Dan rahasia. Yohanes menyimpan rahasia ini, mendapatkannya dan menuliskannya dalam buku. Tapi banyak yang gak ngerti juga. Banyak yang gak ngerti. Didebatkanlah Yesus itu siapa, begini. Ketika konotasinya, konsepnya pada manusia Yesus yang penuh keterbatasan, akhirnya Allahmu yang kau sembah, kau di dalam benak hatimu juga punya keterbatasan. Sampai-sampai mempertanyakan banyak hal akan dia yang namanya manusia Yesus. Padahal waktu dia ke bumi, dia bukan mau menunjukkan dirinya Tuhan, kawan. Dia datang ke bumi ini untuk menyelesaikan apa yang sudah dirancangkan, yaitu menebus kamu. Mesti jadi manusia dulu supaya menebus kamu. Dengan demikian terjadilah keselamatan yang sejak dulu Bapa sudah siapkan. Maaf ya, ada dicoba dikorek-korek. Mana di dalam perjanjian baru ini Yesus gak mengaku dirinya Allah, Tuhan juga ini, orang lain yang bilang. Karena dia mau bilang begini, hei manusia bodoh, aku datang ke sini bukan menunjukkan aku Tuhan. Dari dulu aku Tuhan. Tapi aku datang ke sini untuk menjadi juru selamatmu. Ada amin? Jadi kalau kamu masih pikiranmu dalam batas manusia Yesus, ada banyak hal engkau kehilangan pengenalanmu akan Tuhan. Jadi coba bayangkan saudaraku, gimana lah hati Yesus ini. Ini kalau kita terusin, waktu kita terusin Kejadian pasal 1, ada saatnya di sini menciptakan manusia, ya kan? Jadilah laki-laki dan perempuan. Nah, waktu dia menjadikan manusia, ini Yesus nih, jadikan manusia. Dia tahu kan kayak apa manusia ini kan? Tahu nggak dia? Ya tahu persis, orang dia yang ciptakan. Ya kan? Dia tahu persis. Tapi ketika dia di muka bumi ini, didapatinya manusia yang setelah jatuh dalam dosa rusak. Sedih nggak dia? Sedih nggak dia? Itu makanya hatinya penuh dengan belas kasihan. Aku ciptakan orang ini, bukan jugul-jugulnya, tapi pada jugulnya. Aduh Tuhan, karena aku sama Yahweh, sama Bapakku, enggak jugul. Kok ini jadi jugul? Tahu? Jadi kalau ada jugul di antara kamu, kau tahu karena siapa tuh? Karena dosa. Bala ada, memang aku gitu kok, memang aku keras. Jugul dipertahankan. Ada yang kayak gitu gak? Berarti senang kali dia masih iblis. Bisa kita datang dari jugul. Ya kan namanya juga dilahirkan dalam dosa kan? Tidak salah toh? Tetapi dalam perjalanan pengenalan akan Tuhan, si jugul harus lenyap. Jangan dipelihara. Supaya kita tahu. Ketika Yesus mendapati orang membenci, caranya gimana? Waktu ada wanita pelacur yang Yesus bebaskan. Orang bilang, dia pengacau, dia begini, dia harus dihukum. Dan Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa,
silakan lempar. Ada yang melempar? Bahwa kalian juga aku tahu. Aku tahu saat aku menciptakan kamu. Kamu mestinya enggak seperti gitu. Tetapi kamu jadi seperti gitu karena kamu jatuh dalam dosa. Makanya kalau memang kau tidak jatuh dalam dosa, lemparlah dia. Ada yang berani? Karena apa? Mereka jatuh dalam dosa. Jadi waktu Yesus ajarin kebenaran, bukan dia nggak tahu terhadap manusia. Ketika dia bilang sama manusia, pengajaran dalam Matius 5 sampai dengan Matius 9, diajarin begini, jangan kamu menghakimi. Pernah dengar itu? Pernah? Saya nggak sempat buka satu-satu. Pernah dengar jangan kamu menghakimi? Iya. Karena dia tahu waktu dia menciptakan, dia nggak naruh itu. Karena aku sekalipun punya hak menghakimi, aku tidak. Dia tahu. Jadi waktu saudara baca, saya berharap saudara mulai baca lagi kembali perjanjian baru dan begini. Dengan konsep yang baru, yang mengajari kamu adalah yang menciptakan kamu. Ada amin? Ya? Dengan konsep yang baru. Waktu kamu baca, jangan begini, oh karena dia tahu desain aku. Dia tahu semua onderdil yang dimasukkannya di dalam aku. Dia tahu apa yang ditaruh di pikiranku. Yang pertama, dia yang menciptakan aku dan dunia ini. Kira-kira besar gak kuasanya? Halo? Besar gak? Hebat gak dia? Tapi kenapa Yesus gak hebat bagimu? Karena pengenalanku masih kecil, sedikit, enggak tahu bahwa dia adalah firman yang berkata di Kejadian 1. Dia Allah, karena yang tiga ini ya, firman, roh dan Yahweh. Ini enggak ada yang ciptain, ini sudah ada dalam sebelum segala sesuatu, iya kan? Ya kalau dia belum ada, masa dia mau ciptain? Bahwa mereka ada sebelum segala sesuatu, baru mereka lah Allah. Tapi bukan tiga orang, Allah yang satu, yang Esa. Ini saya buat sengaja khusus dalam lingkaran, ini nggak bisa dipecah. Ini menyatu. Jadi bukan tiga, Yahweh, Anak, Firman, dan Roh. Yang kemudian nanti jadi Bapa, Anak, dan Roh. Tapi nanti dulu, karena itu tidak terlihat setika perjanjian lama. Hidup dalam ini tidak terlihat. Nyatu. Orang yang paham, dia bisa bilang sama Tuhan Yesus, sembuhkanlah. Kalau orang yang paham, dia menciptakan bisa sembuhin gak? Bila perlu diganti baru. Kadang-kadang orang bingung kan? Yang tadinya sudah gak ada ginjalnya satu, tiba-tiba ada dua lagi. Pernah dengar itu kesaksian? Yang tadinya gak tumbuh, bisa tumbuh lagi. Jangan, kalau kau baca firman, kau tahu. Yang bekerja siapa? Adalah Yesus sang firman itu. Dia mengatakan jadilah dan jadilah. Sudah tahu kebesaran yang kau percayai. Yesus sang firman. Sehingga ketika kita mempunyai, kalau memang dia punya niat memenangkan kota ini, sang firman menginginkan memenangkan kota ini, bisa jadi enggak? Tapi ada orang jugul enggak? Yang jugul kalau enggak mau keluar jugulnya, tetap ada enggak? Nanti diberesin. Tapi dia kasih kesempatan dulu orang yang mau bertobat. Ya, dia begini, yang enggak mau apa? Ya ada pengadilan dan penghakiman, dia beresin. Tetapi orang yang mempunyai hati Tuhan, mereka akan tampil lebih daripada pemenang. Hai jemaat Tuhan,
Padamu tersedia kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia yang membuat kamu lebih dari pemenang. Kenapa cuman ambil kasih karunia yang satu, yaitu dia juru selamatku? Hah? Dia keselamatanku. Kenapa Injil yang kau bagikan cuman satu, pokoknya selamat? No, kabar baik yang pertama adalah keselamatan melalui pertobatanmu. Yang kedua adalah engkau kembali pada tujuan Tuhan. Itu nggak boleh ditinggalin. Karena setelah selamat, engkau diproses untuk kembali pada tujuan Tuhan. Itu pun kabar baik. Yohanes 10 ayat 10b katakan apa? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup, itu keselamatan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kamu masuk pada tujuan Tuhan yang isinya berkelimpahan. Jangan selalu itu dikonotasikan dengan harta. Tetapi kelimpahan nggak bisa disebut. Karena apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Ada kasih karunia apa? Engkau sehat-sehat. Ada kasih karunia, keturunanmu baik-baik. Ada kasih karunia apa? Engkau jadi berkat bagi kota. Ada kasih karunia lagi yang lain. Engkau jadi begini. Oh, terlalu banyak kasih karunia demi kasih karunia. Bukankah itu yang dikatakan? Bahwa dia adalah sumber kasih karunia. Jangan sempit dong. Injilmu jangan sempit. Gak pernah selesai orang mendalami kabar baik sampai akhirnya dia menjadi serupa dengan, loh bukan itu. Itu maksudnya serupa dengan Kristus. Jadi Injil adalah proses yang bertahap berkelanjutan sampai akhirnya orang serupa dengan Kristus. Paling tidak GKKD Pekanbaru harus punya pikiran yang lurus. Ada amin? Kamu tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Seakan-akan doamu sudah mengalaskan nama Yesus. Kok gitu-gitu? Karena imanmu belum sampai di situ. Kita hanya menjiplak nama Yesus, dalam nama Yesus. Tetapi Yesus siapa? Engkau sendiri hanya kenal sebagai juru selamat. Makanya kalau soal surga yakin banget, ya kan? Itu soal surga yakin banget, soal keberkatan nanti dulu. Gimana? Kau nggak tahu dia siapa? Dia adalah Sang Firman yang berkata dan itu mesti jadi. Kamu tahu? Kepala perwira waktu dia omong begini, oh Tuhan, jangan Tuhan datang ke rumahku. Pernah dengar itu? Buka, baca. Aku juga macam-macam dia ceritakan masuk. Jadi tinggal hanya Tuhan bilang saja, ya kan? Bilang saja, ya, hambaku itu sembuh dan akan sembuh. Saudara tahu, dia mengimani ada firman di dalam dia yang berkuasa. Lah kita enggak. Makanya Yesus bilang, ini orang tak kudapati di mana? Di dalam keturunannya Israel. Enggak kudapati iman seperti ini. Ngerti? Sudah ngerti sekarang? Kenapa dia ngomong begitu? Tidak mengerti. Karena dia tahu aku siapa sebelum aku. Maksudnya sebelum ini aku siapa? Dia tahu. Dia tahu. Coba kembali pada slide saya. Next. Ya. Firman menjadi manusia. Dan ketika jadi manusia, ya, ketika dia jadi manusia, dia dipanggil sebagai anak manusia, betul.
Memang dia lahir lewat Maria dan sebagainya. Akhirnya dia sibukkan. Kenapa lu si Maria? Siapa bapaknya? Capek sekali. Padahal istilah anak manusia itu artinya dia keturunan manusia. Pada Nabi Yehezkiel, ketika Tuhan bicara, dia nggak panggil Yehezkiel, hai anak manusia. Karena kalau orang besar memanggil manusia itu panggil anak manusia. Kau anak manusia, bukan anak setan, bukan anak apa. Kau anak manusia. Jadi itu maksudnya, dia disebut anak manusia karena tadinya dia adalah roh. Ya, firman juga roh. Baik Yahweh, firman dan roh, itu nggak bisa dilihat. Tapi ketika dia menjadi manusia, kau bisa lihat. Nah, waktu jadi manusia, dia jadi bagian manusia, disebutlah dia anak manusia. Itu baru muncul di dalam perjanjian baru. Ketika dia mulai jadi anak, jadi manusia, disebut anak manusia. Bahwa artinya begini, engkau lahir sebagai manusia. Jadi itu disebut anak manusia. Untuk menggenapi itu, dia perlu rahim. Rahim siapa dipakai? Maria. Dan dia perlu pendampingnya, sperma dari Roh Kudus. Harus tergenapi. Sehingga dia lahir sebagai anak manusia. Nah, manusia karena sudah asik dengan manggil anak manusia, dan karena dilihat ada kehebatannya, benar dia anak Allah begini, sehingga anak ini tidak pernah lepas. Akhirnya muncullah istilah baru, anak tunggal Allah. Kenapa anak tunggal Allah? Karena kasih Tuhan sama dia begitu besar lain daripada manusia, kayak anak tunggal. Tahu kalau anak tunggal? Pernah tahu anak tunggal? Anak semata wayang, disayang enggak? Disayang enggak? Apapun disediakan enggak? Dan disitulah dia memandang, kok Bapak spesial kali sama dia ya? Kok Allah spesial kali sama dia? Dia ini mendapatkan kasih karunia yang spesial sekali. Sehingga disebut anak tunggal Allah. Kelebihannya seperti begitu. Padahal Yesus sendiri bilang begini, kalau engkau percaya, kau menjadi anak-anak Allah. Ayat 12 tadi katakan Yohanes 1 ayat 12, sehingga setiap orang yang percaya, mereka mendapat kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Bukan anak-anak manusia. Karena faktanya mereka adalah anak-anak manusia. Dan dipindahkan statusnya menjadi anak-anak Allah. Sementara Yesus dinilai mereka apa? Dari Allah jadi manusia. Sehingga disebut menjadi anak manusia. Bingung? Bingung? Loh, bilang kalau bingung. Tidak bingung. Karena Yesus bukan dari manusia dan jadi manusia, disebutlah anak manusia. Tapi manusia-manusia ini, kita semua ini, dijadikan menjadi warga kerajaan Allah, disebut sebagai anak-anak Allah. Ada amin? Makanya karena kita sudah sebagai anak-anak Allah, maka kita kakak adik kawan. Saudara di dalam roh, bukan di dalam daging. Kalau di dalam daging masih bersama keturunan. Nah, makanya orang-orang yang sudah dibersihkan, hidup di dalam roh yang disebut anak-anak Allah, bagus nggak marbada? Bagus gak? Masih bagus? Wajarlah anak Allah marbada. Yang bilang wajar, dia nggak ngerti. Tapi memang masih ada yang marbada. Itulah gunanya kita hadir untuk restorasi, memberikan begini. Ya, makanya Tuhan bilang kan sama saudara di dalam firman, jangan kamu membenci, jangan kamu iri hati. Kenapa? Waktu aku ciptakan kamu, nggak aku taruh itu. Dalam pertumbuhannya ada yang masukin itu. Siapa yang masukin? Pintar sekali. Pintarnya luar biasa. Kelas ini berhasil, ya kan? Kupikir bingung, mamanya katanya gitu kan, bapaknya, ya kan? Untung bilang iblis. Kalau bilang mamanya, bapaknya, kalian masih bodoh, belum lulus. Ya kan? Pintar ternyata. Senang saya. Ya. Jadi sekarang ngerti kenapa Yesus dibilang anak manusia? Ya kalau nggak ngerti juga tambah bingung saya.
Ngerti kenapa Yesus dibilang anak manusia? Karena dia jadi manusia. Allah yang jadi manusia. Sehingga disebut anak manusia. Tapi gini, anak manusia itu hanya 33 tahun. Ya kan? Mestinya kan? Itu. Selagi dia jadi manusia. Kemudian dia bangkit kan? Pulang ke sana. Ya kan? Gak enak dong kalau udah pulang ke sana nama anaknya dihilangkan. Sehingga menjadi anak itulah dia saudaraku. Ini manusia sombong kali. Harus ada capnya dibawa terus. Ya kan? Karena udah cap anak. Dicap juga anak tunggal Allah. Karena sayangnya Tuhan sama dia seperti anak semata wayangnya Tuhan. Terus kemudian naik ke surga. Tempel lagi namanya anak Allah. Anaknya gak pernah lepas. Itu yang membuat pengertian kita kerdil terus akan dia. Coba, sebelumnya bukan anak, dia firman kan? Ya kan? Kalau saudara memandang dia adalah firman yang menciptakan kita, lain gak kira-kira bedanya? Tapi firman yang menciptakan kita mau dekat sama kita dan masuk di dalam kita. Luar biasa gak? Bahwa yang di dalam kamu adalah yang menciptakan kamu. Amin? Yang di dalam kamu adalah dia yang menciptakan kamu. Bukan dia yang gak tahu akan dirimu. Kemudian nih anak tunggal Allah disalibkan. Setuju? Disalibkan kan? Setelah disalibkan menjadi juru, muncul lagi yang baru. Enak memang ya. Dimunculkan menjadi juru selamat. Karena untuk itu dia datang. Jadi anak manusia. Karena inilah yang paling cocok. Juru selamat. Titel dia selagi di muka bumi. Karena untuk itulah dia datang. Amin. Terima dia sebagai juru selamat. Tapi itu baru satu kasih karunia. Masih ada yang lain. Jadi jangan berhenti. Nah, untuk supaya setelah juru selamat. Untuk supaya dia kembali, udah selesai. Mission completed. Misi sudah selesai, kata Yesus. Dan kemudian dia bilang, saya balik. Saya balik. Kawan-kawan saya balik. Anak-anakku aku balik. Dan aku akan datang dengan cara yang sama. Ya kan? Bye-bye. Dia naik terangkat ke surga. Dari surga dia menyiapkan segala sesuatu. Tapi kita masih anak, lupa bahwa dia. Makanya ada sebagai penyembah-penyembah begini dikatakan dialah Tuhan dan Rajaku. Ya kan? Muncul lagi predikat baru. Tuhan dan Rajaku. Karena apa? Manusia ingin dipimpin oleh dia menjadi rajanya. Padahal saudaraku, lebih dari raja, dia pemilikmu. Amin. Dia penciptamu. Tapi enggak apa-apalah, ya. Buatlah nama yang kau mau, tapi jangan kerdilkan dia. Jangan kerdilkan dia. Jangan kerdilkan dia. Kalau pernah dia ada di muka bumi ini, ada yang diajarkan, itu karena dia tahu harusnya begini. Ikutilah ajarannya supaya kamu menjadi serupa dengan dia. Baik. Naik ke surga, kembali pada otoritasnya yang sebelumnya. Ya. Waktu Yohanes, ini makanya Yohanes saja. Dalam doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Kembalikanlah kemuliaan yang aku punya sebelumnya. Karena waktu dia jadi anak manusia, dia mesti tinggalkan kemuliaan itu kan? Ya toh? Tetapi dia bilang sama Bapa. Artinya kalau kembalikan kemuliaan yang aku punya, dia berarti datang sebelum itu ada kemuliaan, yaitu firman, sang firman. Makanya saudara tahu gak? Kenapa malaikat ini tahu? Malaikat jahat. Iblis kenapa tahu? Kalau Yesus dia udah tahu banget dia. Lebih tahu iblis siapa Yesus daripada saudara loh. Ya kan?
Saudara bilang anak Allah, tapi kau sombong, kau nggak tahu banyak. Iblis lebih tahu siapa Yesus. Dia lebih tahu. Tapi sekarang kita harus belajar. Ya, mungkin lebih tahu dari iblis kita enggak, karena dia dulu di sana kan. Tapi minimal kita bertumbuh terus, ya kan? Jangan dia bilang kau nggak tahu, maaf aku tahu dia sang firman. Udah gemeter langsung. Kalau bilang sang firman, karena itu posisi yang tertinggi. Sang firman. Bapa mempunyai ide bicara sama firman. Firman berkata-kata dan Roh Kudus menyelesaikan. Komplit? Komplit? Makanya dia kasih tahu rahasianya. Jangan dukakan Roh Kudus. Karena waktu aku berkata-kata, yang nyelesain siapa? Sang Roh Kudus. Jangan dukakan dia. Dikasih tahu saudaraku. Makanya waktu perjanjian lama masih banyak permohonan yang kayaknya belum dijawab seruannya begini. Karena mungkin satu sisi itu terganggu. Firman sudah ada. Mungkin satu sisi itu terganggu. Roh Kudus berduka. Kalian sudah tahu lebih banyak dari Daud waktu itu. Kalian lebih tahu banyak dari nabi-nabi pada waktu itu. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Saudara adalah orang berbahagia. Katakan pada sebelah kanan kirimu, aku orang lebih berbahagia. Akulah yang paling bahagia. Mengenal Tuhan paling bahagia aku. Paling bahagia. Paling bahagia. Jadi wajar nggak kalau aku bilang, kalau engkau tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kau itu satu. Kalau nggak malas, najugul. Ya, oke? Jadi yang nggak mulai tumbuh-tumbuh nanti, segitu-segitu aja, nggak melakukan self-development program, kau nggak maju-maju, hanya aku bilang, kau itu bodoh, jugul, atau malas. Cuman itu predikatnya. Karena kalau iya, dia akan sungguh-sungguh kenal. Jesus, you save me, not only save me, that give me an abundant life. Hidup berkelimpahan dengan kasih karunia, demi kasih karunia. Aku mau kejar itu. Amin. Aku mau kejar itu. Kembali lagi pada Kejadian pasal 1. Kejadian, Yohanes 1. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama, ayat 1 mulai. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah untuk menyatakan begini. Ada bagian dari Allah yang namanya firman. Supaya saudara ngerti. Dan firman itu adalah Allah. Itulah artinya. Ada Allah, ada bagian di dalam yang namanya firman. Paham? Dan itulah Yesus yang mau dijelaskan Yohanes, ya. Ditegaskan lagi di sini. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Supaya pikirannya lurus dulu. Ada satu bagian dalam diri Allah namanya firman. Segala, dia lebih tegas lagi supaya tahu karena dia dulu punya Taurat kan. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Udah paham ketika baca Kejadian? Paham? Itu penjelasannya. Nih, sekarang yang keempat. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia ada hidup. Karena dialah yang menghembuskan nafas kehidupan. Kenapa kau pusing dengan kematianmu? Karena dia yang menghembuskan nafas kehidupan. Ya, setiap orang percaya dihembuskannya nafas kehidupan. Nah, ini baru manusia tambahannya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Maksudnya begini. Di dalam dia ada hidup, dia yang memberi hidup. Waktu dia datang, dia adalah pribadi yang hidup. Dan hidup itu muncul terangnya.
Itu dikatakan terang anak manusia atau terang manusia. Lihat terang, kegelapan tidak akan menutupinya. Terang manusia. Dan itulah yang mau ditransfer, dibagikan bahwa ciri anak-anak Allah. Apa? Mempunyai hidup dan terang. Dua mau disampaikan di dalam ayat ini. Ada hidup dan ada terang bagi mereka yang menerima Dia. Ada hidup kekal dan ada terang. Dan terang ini tidak bisa dimatikan oleh kegelapan. Sudah ada? Adakah saudara memiliki terang itu? Cek, izinkan. Sebenarnya bukan apa, usahamu apa? Bukan ada usaha, terang jadi terang. Kau usah didoain, jadi terang jadi. Kau izinkan Kristus bercahaya, maka terang itu akan ada. Masalahnya ketika iblis tidak menjadi Tuhan dan Raja atasmu, terang itu tidak bercahaya. Tapi ketika Dia, kau jadikan Tuhan Rajamu dan kau adalah penurut-penurut Dia, terang itu makin bercahaya, makin bercahaya. Iblis makin takut. Hebat. Makin bercahaya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Nah, kalau ayat 6 ini tentang Yohanes yang lain, ini namanya Yohanes Pembaptis. Ya. Ini dia jelasin Yohanes Pembaptis, bukan si penulis. Ini Yohanes Pembaptis. Kenapa perlu diadakan? Karena ada pesan yang mau disampaikan. Ada pesan. Memang sebagian memandang rasanya Yohanes Pembaptis inilah Mesias. Bukan. Bahkan di situ Yohanes bilang begini, Dia ada sebelum aku ada. Ya, Dia sudah ada sebelum aku ada. Dan aku harus membagikan kesaksian tentang terang itu. Karena aku sendiri bukan terang. Kenapa? Orang gak melihat aku kagum-kagum. Tidak kan? Tapi melihat Yesus akan kagum. Dia menyembuhkan. Dia untuk menunjukkan terangnya. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Dia berbicara lebih tahu sebelum apa? Orang itu mengaku. Dia begini. Siapa? Sementara Yohanes Pembaptis tidak seperti begitu. Ya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi ayat 9, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10 sedih kali, ayat 10 sedih kali. Sedih enggak ayat 10, 11 ini? Coba baca, saudara yang baca. 1, 2, 3. Pas enggak? Bahwa Ia yang menjadikan, benar yang dikatakan tadi kan, dunia dijadikan oleh siapa? Oleh Dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Sebagai yang menjadikan dunia. Bahwa Dia adalah firman. Kadang-kadang kita juga ragu, kita depan, emang Yesus Tuhan? Ya katanya begitu, begini. Dia nggak tahu berarti. Emangnya Yesus Allah? Enak banget Yesus bilang Allah. Udah bisa jawabnya sekarang? Halo? Jangan juga, ya itu iman kami. Nggak boleh begitu. Kau mesti ngerti kenapa kau beriman seperti begitu. Karena Dia adalah firman yang menciptakan bumi, tapi menjelma jadi manusia. Dia datang. Allah yang mana? Firman. Jelas-jelas. Firman. Karena itu yang jelas. Firman. Kalau kau tahu firman dulu, Dia firman. Yang lain daripada itu, firman lain. Ya. Dia firman. Ayat 11. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau saudara di hati in Jesus menjadi Yesus, sedih enggak? Bahwa datang kepada punyaannya tetapi enggak ngakui. Sedih enggak? Pernah saudara nonton film, mama-mama
Datang ke anaknya nggak diakui sama anaknya, sedih nggak? Sedih itu baru kau secara daging. Ini, aku ciptakan sampai pretelannya aja aku ngerti. Tapi nggak diakui aku, sedih. Kayak itulah belas kasihan Tuhan sama orang berdosa. Makanya ketika engkau mengerti hati Tuhan, engkau akan menolong orang berdosa untuk mengenal Dia. Karena Dia sedih sekali. Kau mau menyenangkan Yesus? Mau? Sampaikanlah kabar baik supaya orang datang pada Yesus. Karena ini sekarang pergumulan dia. Aku datang, tetapi umat kepunyaanku tidak mengenal aku. Kalau itu hatimu, bisa engkau datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau pergi. Aku gak punya ongkos. Kira-kira Tuhan peduli gak? Hah? Peduli kan? Peduli. Karena itu hatiku. Aku sedih. Mereka gak kenal aku. Jadi segala sesuatu yang kau minta dalam tujuan Tuhan, Dia akan genapi. Amin. Yes. Yes. Kau mau memberi makan sebagai pintu awal mereka mau mengenal Tuhan. Bisa gak kau minta sama Tuhan, Tuhan, aku ingin memberi makan. Mengasih berkat-berkat, sembako dan gini. Supaya hati mereka mulai lunak dan begini. Untuk akhirnya mereka mengenal sang pemilik dan penciptanya, yaitu engkau. Tuhan mau dengar gak? Halo? Tuhan mau dengar? Nah, ada minta gak? Lupa pastor. Sekarang jangan pakai lupa-lupa. Lupa bilang lupa, bukan lupa. Enggak tahu pastor, aku enggak tahu bahwa dia pemiliknya. Ya, aku hanya tahu dia juru selamat. Aku enggak tahu bahwa dia pemiliknya. Kalau juru selamat kan udah melakukan tugas, udah selesai. Udah bye-bye, udah selesai dia kan. Kalau dia hanya juru selamat, ketika dia pulang, dia hanya bilang kepada Allah, sudah selesai. The mission completed. Selesai. Tidak. Ketika dia pulang, hatinya menantikan. Yang diciptakannya mengenal Dia. Amin. Yes. Makanya ayat 12 dia bilang apa? Tetapi, sama baca 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalamnya. Kenapa disebut anak-anak Allah? Menjadi keturunan Allah yang baru. Setiap menjadi begini disebut anak-anak. Itu kata yang paling sederhana. Ya, anak-anak menjadi keturunannya Allah lagi. Kenapa keturunannya? Karena Dia yang ciptain. Sudah banyak yang apa? Not in order. Tidak beraturan hidupnya karena dosa. Dia ingin meluruskan kembali. Makanya dia harus beri kuasa dulu menjadi anak-anak Allah. So berbahagialah kamu ketika kamu percaya, kamu diselamatkan. Predikat yang pertama diberikan pada kamu. Kamu adalah anak. Tepuk tangan untuk saudara, bukan untuk yang lain. Untuk saudara, kamu adalah anak-anak Allah. Dan diberi kuasa, artinya engkau pasti mampu kalau engkau mau. Halo, ada kata belakangnya. Kalau engkau mau mengatasi rasa malas, kebodohan dan jugul, kau pasti bisa menjadi anak Allah yang semakin hari semakin serupa dengan Dia. Karena kamu diberiku kuasa. Katakan sebelahmu, aku punya kuasa anak-anak Allah. Aku punya kuasa. Aku punya kuasa. Apa-apa. Ya. Biar sadar kau punya kuasa. Jadi kalau selama ini karena kurang dipakainya kuasa itu. Ya. Kenapa kurang dipakai? Karena gak kenal dengan benar. Ada kuasa di situ. Jangan ada kuasa nyanyi-nyanyi doang gitu. Nyanyi-nyanyi tapi gak mengimani. Payah. Jangan gitu. Orang-orang yang diperanakan bukan dari daging tetapi
yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Engkau diperanakan oleh Allah. Makanya dia ada istilah anak disebut sebagai Bapa. Jadi udah ngerti istilah Bapa itu? Udah ngerti kan? Bahwa dia adalah Yehova. Tadinya dia nggak punya nama, tapi sekarang pun dia jadi lebih enak gitu kan daripada yang tidak punya nama. Aku adalah aku, apalah yang nggak punya. Mending sekarang udah diganti sebutannya oleh Tuhan Yesus menjadi Bapa. Kamu lebih hebat dari orang-orang Yahudi. Dia masih mengambil dengan sebutan yang asing-asing. Tapi kamu disebut dengan predikat sebagai anak Allah, sebutannya kepada dia Bapa. Jadi ayat 14 lebih jelas lagi kan? Coba ayat 14, ini kan ayat 14. Ya kan? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi, siapa namanya? Yesus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan ambil kasih karunia. Amin. Ambil kasih karunia-Nya, amin. Penuh kasih karunia-Nya, ambil. Dan dia punya kebenaran, belajarlah akan kebenarannya. Kenapa dia punya kebenaran? Karena dia yang ciptain kita. Dia yang ciptain kita, dia tahu kita. Ada orang yang mantap kali ngomong, Tuhan, kok gak kenal aku? Pernah dengar doa orang kayak gitu? Betapa susah hatiku, susah hidupku, engkau tidak mengenal aku. Marah-marah, pernah kayak gitu? Pernah lihat kayak gitu? Jangan pura, wow pastor saya juga gitu katanya dulu. Ya, lebih baik gitu ngomong kan. Kau gak kenal aku, susahnya hidup aku. Di manakah kau Tuhan? Nah, ya kayak gitu. Ini masuk kelas-kelas gini. Ya, perlu belajar kasih karunia dan kebenaran agar engkau. Karena apa? Imanmu perbaikilah. Supaya dengan imanmu engkau mendapatkan yang semestinya buat bagianmu. Ayat 15, saya coba supaya ayat ini jelas sama saudara. Yesus memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang apa? Mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Kalau secara fakta sejarah dan biologis, tua mana? Yohanes Pembaptis sama Yesus? Hah? Berarti nggak pernah baca? Ya. Mamanya sama Maria, saudara kan? Waktu dia kunjungi, ini baru hamil. Maria belum apa-apa, udah mengandung si Yohanes Pembaptis. Nah kemudian ini hamil. Nah waktu anaknya, berarti anaknya Tuhan mana? Kok susah? Tuhan yang duluan ini, si Yohanes Pembaptis. Masih dia duluan, baru yang ini. Karena Maria waktu datangi, ibu mamanya si Yohanes ini, mamanya, waktu datangi mamanya, masih lagi hamil. Maria belum. Jadi waktu lahir, anaknya tua mana? Masa teka-teki gitu aja gak bisa? Bisa teka-tekinya? Tua mana? Jangan kau bilang tua Yesus lagi, berarti saya bingung. Udah bingung. Iya kan? Udah jelas lah tua Yohanes. Nah dia bilang, dia sudah ada sebelum aku. Berarti bukan masa manusia biologis kan? Ini bicara tentang hal rohani. Paham? Ayat 16. Halo, ayat 16. Halo, ayat 16. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada amin?
Jadi jangan telah menerima kasih karunia, bukan itu. Kasih karunia demi, artinya ada banyak ya kan? Ada banyak ngikut terus. Kamu sudah sampai kasih karunia yang keberapa? Hanya kamu yang tahu. Keselamatan adalah kasih karunia yang pertama. Dari kepenuhannya. Karena kepenuhannya. Ya, makanya penuhi dirimu akan kebenaran Kristus. Nanti dari kepenuhannya engkau akan menerima kasih karunia. Kalau engkau kenal dia juru selamat, kau menerima juru selamat. Kalau kenal dia sebagai pembebas jugul-jugul, kau akan bebas dari jugul. Kalau kenal dia sebagai yang rendah hati, kau akan mengalami rendah hati. Ketika kau mengenal kasih karunia, mengenal dia sebagai whatever, yang penuh kuasa mujizat, kau akan menerima itu. Jadi kasih karunia demi kasih karunia, itu diterima karena imanmu. Iman muncul karena pendengaran. Karena pengetahuanmu, pendengaranmu, iman muncul. Dan disitulah kasih karunia demi kasih karunia menjadi bagianmu. Ayat 17 saya yang baca. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tahu kita semua kan? Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ada amin? Mari kita siapkan hati kita untuk terus dibaharui oleh Tuhan. Oh lama syabakara malam syabakara. Ini pesan rohani. Simpan pengajaran ini. Mana tahu kau lupa. Ya, mana tahu kau lupa. Nanti dikirim oleh si Daud. Simpan. Mana tahu kau lupa. Kealahan Yesus. Jangan tanggung-tanggung sebagai anak Allah yang sudah ditebus. Dia bukanlah manusia Yesus lagi sekarang. Benar, manusia Yesus pernah ada, makanya ada keselamatan itu. Tapi di atas itu, dia adalah Allah yang menciptakan kamu. Yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, ambillah. Dan dia sekarang sudah di surga. Dia akan berikan dari surga. Mungkin waktu di bumi dia kamu masih ragu. Mana bisa dia? Dia akan di sini sama dengan kita. Sekarang dia kembali kepada posisi sebagai Allah. Dan dia bisa berikannya. Tapi Roh Kudus yang mengerjakannya. Oke? Berteduh sejenak. Jangan sangkali dia, jangan ragukan dia lagi. Semua terjadi karena pengenalan yang masih dangkal akan dia. Jadi pelajarilah. Pelajarilah. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan
kau beri, biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya, bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Naik. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya, bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ketika ditetapkan sebagai anak-anak Allah ya Tuhan, pada kami diberi kuasa. Jadi apapun latar belakang kami Tuhan, siapapun kami sebelumnya, Tuhan menginginkan kami berubah dengan kuasa itu. Menjadi original design rancangan awal ketika Engkau menciptakan kami Tuhan. Yang Engkau berkata, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ketika Kau ciptakan manusia, Kau katakan, sungguh amat baik. Alamasyabakara malama. Sungguh amat baik. Buatlah dunia bisa melihat kami seperti saat Engkau menciptakan kami. Sungguh amat baik. Karena pada kami diberikan kuasa untuk ke arah situ. Tuhan Yesus, begitu besarnya Engkau. Jauh lebih besar dari apa yang kami bayangkan. Seakan-akan kami dekat dengan berkata, Yesusku, manisku, Kau yang termanis buat jiwaku. Padahal masih banyak hal belum kami kenal akan Engkau. Tapi pada hari ini, biarlah ketika kami katakan Engkau memang benar manis, kami tahu. Kami tahu dari hati kami dipanggil untuk menjadi saksi-Mu. Kami dipanggil untuk menyatakan perbuatan karena dari Engkau ada kasih karunia demi kasih karunia disediakan supaya terbukalah tingkap-tingkap di surga. Kami boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia ini. Dengan ini kami diubahkan. Bagaimana kami adalah manusia yang membawa damai dan sukacita. Sehingga kami boleh bercahaya bagi dunia ini Tuhan. Ada masya makara malam masya makara malam. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya, bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan.
firman Tuhan yang ditambahkan pada hari ini bisa melepaskan bebanmu, hal-hal yang menghambatmu, kebingungan, kecurigaan, kemandekan dalam pikiran dan pengertian, kedangkalan iman, hambatan-hambatan iman yang selama ini dialami, supaya terlepas ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Kau bisa menjadi cahaya Tuhan bagi dunia ini. Yang selama ini rasa beban doanya, berdoa tapi tidak mendapat jawab. Perbaikilah imanmu, karena Dia rindu melepaskan kasih karunia demi kasih karunia sesuai dengan kepenuhan Kristus di dalam kamu. Oleh karenanya, belajarlah mengenal Dia. Dia adalah penciptamu. Tahukah kamu bahwa Dia kenal kamu? Dia tahu apa original design atas kamu. Kembalilah. Katakan, aku mau bercahaya. Lepaskanlah, terlepaslah. Ku mau bercahaya, bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpanjang. Amin. Engkau yang melunakkan, melunaskan sedih-sedih kami, memperbaiki lutut kami untuk berlari dalam pengenalan akan Tuhan. Sungguh iman jemaatmu ditambah-tambahkan, supaya sungguh ada kemerdekaan demi kemerdekaan, karena kasih karunia yang kami terima Tuhan. Melepaskan kemerdekaan demi kemerdekaan, karena iman kami dibaharui, pengenalan kami akan Tuhan ditambahkan. Sungguh Engkau adalah Allah Sang Firman, pencipta segala sesuatu. Itu yang tinggal dalam hati kami, itu yang ada dalam pikiran kami, itu yang memenuhi tujuan hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau menguatkan tulang-tulang yang lemah karena firman-Mu. Karena Engkau adalah firman. Engkau yang berkata, supaya kami tidak mengeluh, tapi kami boleh berdiri sebagai anak-anak terang, bercahaya bagaikan bintang-bintang di dunia, supaya tampillah gerejamu dengan karyanya, tampil karena imannya, karena dia tahu Penciptanya tinggal di dalam dia. Penciptanya tahu kebutuhan. Oh haleluya. 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 Terlepaslah
tali-tali pengikat, tali-tali kuk dilepaskan dalam nama Yesus. Kemerdekaan, kemerdekaan dalam pola pikir, kemerdekaan akan iman yang menghasilkan kemerdekaan otentik. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata Engkau Yesus yang kami kenal jauh lebih daripada apa yang kami kenal. Engkau manis dan jauh lebih manis dari apa yang kami kecap selama ini. Sehingga Engkau termanis buat jiwa kami. Oh Tuhan, bukan tanpa alasan kami mengatakan itu. Karena pengenalan kami akan Engkau. Engkau benar-benar Allah yang sudah ada sejak dunia dijadikan. Gak perlu kami ragu. Gak ada lagi kami ragu. Yesus yang termanis buat jiwa kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Kaulah yang termanis Tuhan. Biar itu menggeser angan-angan kami yang lain. Menggeser idola kami yang lain, bahkan membebaskan kami dari malas untuk mengenal Engkau. Kami akan kenal Engkau Tuhan. Yesus yang termanis buat buat jiwaku, buat jiwa. Oh Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta kami kira Engkau hanyalah yang menyelamatkan kami, hanya membebaskan kami dari kecelakaan, hanya menjagai kami begitu saja. Padahal sesungguhnya adalah Tuhan yang ingin membawa kami kembali kepada ciptaan-Mu yang sesungguhnya. Engkau kenal siapa kami, Engkau tahu. Dan Engkau tahu apa yang perlu diperbaiki dalam kami. Ya Tuhan dan Rajaku, ya Allahku, Engkau yang termanis buat jiwaku. Siapa cara malam siapa cara malam
jiwaku, ku cinta Ku cinta Kau selamanya Tuhan. ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Haleluya. Haleluya. Hari ini kami mau perjamuan Tuhan. Bahwa apa yang Kau lakukan untuk menebus kami, memulihkan hubungan kami dengan Tuhan, dan ingin mengukir kembali rancangan Tuhan dalam hidup kami, tujuan Tuhan dalam hidup kami, seraya Engkau memperbaiki iman dan pengenalan kami akan Engkau. Pada hari ini kami mau bersyukur supaya dalam perjamuan kami benar-benar melekat Engkau Allah kami yang menciptakan kami, tinggal di dalam kami. Betapa bahagianya kami Tuhan, betapa bahagianya kami Tuhan. Siapakah kami? Kami menyadari kami hanya orang-orang tebusan Tuhan. Kami mau belajar rendah hati supaya Yesus yang ditinggikan dalam hidup kami. Sehingga kasih karunia demi kasih karunia yang kami peroleh bukanlah untuk membuat kami hebat, tapi nama-Mu ditinggikan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Cinta Selamanya, Yesus yang termanis buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Silakan yang melayani maju ke depan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Biar musik saja. Engkau yang memberkati roti dan cawan ini untuk kami gunakan dalam perjamuan ini, supaya setiap yang memakan dan meminumnya mau mengalami pembaharuan pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan yang ada dalam hati mereka adalah Allah Sang Firman yang luar biasa. Yang kenal kami. Alamasyabakara. Demikianlah firman Tuhan katakan, pada malam sebelum Ia disalibkan, Ia mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu sebagai pengampunan dosa-dosamu dan menjadikan engkau manusia yang baru.
Kemudian yang mengambil cawan. Inilah cawan perjanjian yang baru. Bahwa dengan perjanjian yang baru kami diikat dalam kasih karunia demi kasih karunia. Dengan perjanjian baru ini kami dapatkan kuasa menjadi anak-anak Allah. Untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sampai akhirnya kami boleh serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan lakukan perjamuan ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Layanilah saudaramu.